Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi bersama saya ya. Kali ini di kesempatan hari ini, pada saat ini saya ingin ngobrolin soal ketertarikan saya di bidang audio ya. Jadi saya itu lahir di Garut ya, di sebuah desa di Kampung Jangkurang, Kecamatan Leles. Jadi itu ada di sebuah kaki bukit gitu ya, gunung. Tidak terbayangkan sih kalau di tempat tersebut ada audio-audio lah gitu ya. Tapi saya sejak kecil itu sudah mengenal audio pada zaman tersebut ya. Saya lahir tahun 72, jadi udah kebayang umurnya udah tua banget nih. Udah setengah abad. Orang tua saya, terutama ayah saya itu, bapak ya, almarhum, itu seingat saya punya yang namanya alat audio gitu ya. Seingat saya dulu pernah punya beliau itu sebuah radio, radio yang gede itu ya, radio jadul gitu ya, disebutnya apa gitu ya, radio tabung ya, dengan amplifier berupa tabung. Jadi di sebelah pojokan itu ada lampu nyala itu dari tabungnya ya. Lalu ayah saya itu, bapak saya almarhum ya, dia sudah tidak ada, Al-Fatihah. eh itu punya kebiasaan kalau lagi jemur padi, ya jemur padi gitu, itu sambil muterin eh tayangan, bukan tayangan ya, siaran wayang golek ya, dari pagi sampai sore itu satu harian itu dengerin wayang golek yang dalangnya itu Abah Asep Sunandar Sunaria gitu ya. Nah, radionya itu saya ingat kalau tidak salah tuh ya, mereknya itu kalau nggak Telesonic itu Cawang atau apa Cawang apa gitu tuh ya. Itu pakai baterai dulu, zaman dulu masih pakai baterai. Kita belum ada listrik, jadi saya masuk listrik itu pada saat saya usia ya, SMA kelas 2 lah gitu ya. Jadi kebayang lah, bener-bener itu kampung banget gitu ya. Saya SMA itu kan lulus tahun 90, berarti 88 lah ya mungkin ya, masuk listrik itu di desa saya. Itu ada yang suka unik nih, jadi kalau baterainya habis tuh suka dijemur lagi, katanya suka ada lagi itu. Jadi kita punya radionya itu yang zaman dulu, yang jadul gitu ya, pakai baterai belum ada listrik. Kita punya televisi pun itu masih pakai aki gitu ya. Jadi kalau habis akinya kita bawa ke kecamatan, ke kota, kita cas ya, baru kita bisa pakai TV lagi gitu ya. TV-nya pun masih yang hitam putih itu ya, yang dipakein filter warna biru di depannya. Anak-anak sekarang mungkin nggak ngerti lah ya, tapi orang tua pasti tahu ya. Terus punya, setahu saya juga bapak punya tip ya, yang dijinjing itu, yang speakernya dua, tapi dia masih mono, belum stereo lah. Jadi saya juga waktu itu belum mengenal stereo apa mono gitu ya. Itu Johnson kalau mereknya. Jadi dia dipakai apa, tip di depannya ada kaset gitu, dia pencet dari atas tuh bunyi gitu ya, dan bisa radio juga lah gitu. Itu pasti masih seperti itu gitu ya. Nah, speaker juga kita pernah punya yang sebutnya waktu itu orang kampung nyebutnya salon gitu ya. Itu bentuknya itu setinggi lah gini ya. Biasanya two way, jadi ada horn speakernya, corong tweeter, di bawahnya subwoofer apa woofernya gitu ya. Woofernya itu ditutup dengan, ada yang pakai kain ya waktu itu, tapi ayah saya punyanya, bapak saya itu punyanya yang pakai aluminium, pakai grill gitu ya, bolong-bolong gitu. Kakinya miring begini nih, kayak TV kabinet lah ya. Kabinet TV zaman dulu kan ada kakinya bawahnya gitu ya. Nah gitu, kayak gitu. Pernah juga sih karena kita tidak punya kotak, bapak saya taruh speaker itu di gentong. Jadi gentong itu beras gitu ya, taruhin ini di atas tuh speakernya itu. Jadi unik-unik lah zaman dulu, mungkin sekarang yang kebayang ya. Nah, saya kemudian pada saat usia SMP itu dikasih sama bapak saya itu Walkman ya. Saya nggak tahu lah mereknya apa waktu itu, udah nggak inget. Tapi yang saya ingat itu adalah dia cuma satu arah si Walkman-nya. Jadi kalau kita masukin kaset, kita play, kita tidak bisa rewind ya. Jadi bisanya play aja, atau dia percepat ke depan gitu. Jadi nggak bisa apa, boro-boro auto reverse lah, belum ada. Dan si motornya itu, si penggerak kasetnya itu cuma satu.
yang memang buat yang narik gulungan itu, gulungan kaset gitu ya. Jadi kalau habis pengen ini ya pengen ulangin ya kita balikin dulu si kasetnya, kita percepat. Jadi masukin lagi kasetnya di bak balik. Nah waktu itu saya mulai mengenal nih stereo gitu. Jadi dengerin musik itu ya kalau nggak salah sih masih kaset-kasetnya, namanya juga bapak ya, hobinya kan Sunda ya, jadi kaset Degung, kaset Kecapi Suling gitu ya. Ya beberapa ada lagu-lagu pop zaman dulu gitu ya. Kalau nggak salah sih udah ada Chrisye sih waktu itu ya. Ya kaset-kaset zaman dulu lah gitu ya. Yang penyanyi-penyanyi zaman dulu itu saya dengar kok beda antara kiri dan kanan. Oh mungkin ini yang disebut dengan stereo karena pernah ada lihat gitu kan saya tulisannya stereo gitu. Oh berarti kiri dan kanan beda nih gitu ya. Nah waktu SMA kemudian saya dikasih Walkman itu mereknya Sony warna kuning gitu ya dari kakak saya. Itu juga bisa dengerin radio FM kan waktu itu FM nyampe lah ke Garut juga ya ke kampung saya walaupun di balik bukit. Nah cuman pas saya ke Bandung ya main ke Bandung bawa Walkman dengerin, nah itu baru kerasa FM-nya stereo. Wah pokoknya mah apa ya namanya tuh katrok lah itulah. Ya kan kalau sinyal ke Garut radio nggak bisa nyampe stereonya gitu. Begitu datang ke Bandung dengerin radio di Walkman, wih stereo, gitu ya. Jadi suka itu juga ya, aduh orang teh di kampung banget gitu ya. Nah dari situ mulai lagi nambah gitu ya. Nah sebenarnya di zaman SMA SMP itu saya udah mulai juga bikin apa namanya alat audio ya, jadi suka nyolder sendiri, bikin radio, bikin apa ampli gitu ya. Nah, speaker gergaji sendiri boxnya bikin kayak gitu ya. Tapi ya seadanya lah, dan zaman itu juga lagi musim-musimnya apa intercom pakai kabel. Itu juga bikin pakai OCL waktu itu ya. Jadi waktu itu kan pakai OCL 50 watt ya. Pakai yang kelas AB ya, macam-macam nggak ngerti juga waktu itu ya. Nah, kemudian saya dapat kompo yang menurut saya udah canggih waktu itu ya. Sony FH313. Ah, itu masih ingat tuh. Itu dibawa sama kakak saya yang kalau saya udah beres kuliahnya di IPB, jadi bawa ke Garut, disimpan di Garut itu. Di situ saya dapat ini speaker, ini kompo keren banget gitu ya. Tetap kaset, tapi belum ada CD, kaset dan tuner FM gitu ya. Nah, kiri kanan ininya ada equalizernya ya 5 band gitu, dan biasa pada saat itu masanya V. Jadi bass naikin ke atas, treble naik ke atas, frekuensi tengah saya cut ke bawah gitu ya. Biar terdengar dumces karena pada saat itu lagi trennya kalau di mobil itu ya, di angkot gitu ya waktu itu udah ada Andes. Dan suka main sama saudara-saudara yang punya mobil Roadstar lah gitu ya, merek Roadstar atau apa lagi waktu itu ya. Alpine udah ada belum ya? Lupa nih. Ya itu masang si equalizernya tuh begini gitu. Orang tersenyum lah kalau bilang gitu ya. Nah berikutnya pada saat kakak saya waktu itu di mana tinggal ya? Waktu tinggal di Jember apa di mana gitu ya. Nah itu mulai mengenal juga home theater ya, home theater itu masih SMA juga. Jadi mulai mengenal Yamaha gitu ya, kemudian Laserdisc. Nah pada saat itu 90-91 lah ya, udah mengenal CD, compact disc, Laserdisc, kemudian ampli yang disebutnya home theater gitu ya. Waktu itu mereknya Yamaha, saya ingat banget. Mulailah mengenal ada nonton bioskop gitu ya. Si Laserdisc itu juga apa namanya ada cartridge-nya untuk subtitlenya gitu ya, ada subtitlenya. Kalau kita nontonnya nggak ngerti bahasa Inggris bisa sama subtitlenya. Namanya Kimura. Pakai Kimura Translator gitu ya, subtitle gitu ya. Nah itu tahun 91 saya kemudian masuk ITB ke fisika, dan di jurusan itu berikutnya saya ambil yang instrumentasi karena memang saya hobi di bidang elektronik. Di fisika ITB itu ada elektronika dan instrumentasi. Begitu belajar di situ di LMLK itu bagaimana membuat amplifier gitu ya. Kita dikasih rangkaian, tapi ternyata rangkaiannya harus kita pelajarin lagi, karena kalau kita ngikutin rangkaian yang dikasih oleh asisten kita, alhamdulillah banyak teman-teman yang kapasitornya meleduk.
Jadi kita hitung sendiri kebutuhan resistor segala macam gitu ya. Nah, di situ saya banyak belajar juga ya tentang audio terutama di amplifier gitu ya. Berikutnya lagi kemudian saya juga dari sejak SMA itu mulai baca-baca ini buku Aufi waktu itu ya. Ini Chandra Gojali ini Pak Chandra ya yang bikin, dan saya suka pernah lihat juga ini dia ada di Gramedia waktu itu belajar baca-baca tentang teknologi audio. Pada saat itu mau mata kuliah seminar ya sistem kontrol, akhirnya saya tertarik menggunakan mengambil tema tentang sistem kontrol pada tata suara Dolby Pro Logic ya. Nah, saya kemudian ketemulah dengan Pak Chandra Gojali. Nah, di situ saya belajar banyak lagi tentang Dolby Pro Logic, ada Dolby AC3, kemudian Dolby Digital, ada DTS, SDDS segala macam tentang home theater, tentang home cinema ya. Di situ pula saya lah mulai hobi nonton gitu ya, bioskop gitu ya. Pernah saya satu ketika nonton itu seharian gitu ya. Dulu di Bandung itu ada namanya Empire. Kalau sekarang di BIP ya, Bandung Indah Plaza Jalan Merdeka. Studionya ada 10. Jadi saya pernah nonton dari pertama buka jam 12 sampai malam itu pindah-pindah bioskop gitu ya. Sampai mata merah gitu. Ya, namanya juga waktu itu lagi bangor-bangornya gitu ya. Nah, sambil terus mendalami dan menekuni hobi, ya di waktu SMA saya juga buka usaha audio. Jadi kita pasangin home theater seperti itu, ya, dan pada waktu itu sekitar tahun 96 pas 97 lupa saya. Tapi berhenti pada saat Christmas 98. Karena pada saat Christmas tersebut harga amplifier jadi nggak masuk akal lagi ya. Tadinya 4 juta, jadi 16 juta rupiah, jadi 20 juta karena dolarnya naik dan akhirnya ditutup. Nah, tapi sejak itu pula saya tidak berhenti. Ya ada aja yang pesan gitu ya, tolong dibuatin home theater seperti itu. Jadi saya menjadi konsultan atau kontraktor juga, masang home theater tapi tidak punya toko gitu, tidak punya tempat usaha gitu ya. Pada masa itulah di waktu kuliah itulah saya mendapati pelajaran tentang high end audio juga. Jadi apa sih yang disebut dengan stereo imaging, harmonic distortion, pokoknya speaker teh ya gimana dengar kita kayak penyanyi dari depan segala macam, pengiringan di kiri kanan ada 3 dimensi lah atau apalah gitu ya suaranya. Apakah itu suaranya open kah, hangat, warm kah gitu ya. Wah, disitulah belajar ya dari teman-teman komunitas juga. Pada saat itu juga, pada saat lagi mahasiswa juga saya menjadi reviewer di majalah audio video bersama Pak Chandra. Banyak memperdalam ilmu di situ, pengalaman dan lain-lain gitu ya. Nah, pokoknya terima kasih banget buat Pak Chandra yang sudah ngajak saya berkecimpung di dunia audio video. Seperti kita tahu ya, audio itu kan terbagi-bagi ya. Ada audio ada car audio yang untuk mobil, ada yang buat di rumah home audio itu terbagi lagi, ada yang hi-fi katanya, ada yang high end gitu ya. Nah, ternyata ada satu lagi yang itu disebut dengan audio pro. Nah, saya pada saat itu tidak terlalu tertarik sama audio pro karena buat saya waktu itu seperti di konten sebelumnya ya mainnya jedak-jeduk aja lah gitu ya. Tapi kalau high end kan kita main detail segala macam lah gitu ya, stereo imagingnya kayak gimana. Kadang-kala kalau audio pro itu live itu kan kadang-kala yang mono juga suaranya gitu ya. Nah, pada tahun 2008 gitu ya, 2008. Nah, saya bersama kakak saya mendirikan PTE Musik Indonesia. Waktu itu RBT lagi rame-ramenya ya. Jadi kita sempat menjadi label ya untuk beberapa artis gitu ya. Orbitin artis gitu ya. Nah, di situ saya belajar tentang audio pro ya, terutama untuk studio recording. Sebenarnya di sebelum-sebelumnya waktu zaman di audio waktu saya masih di home theater, tetangga sebelah itu gitu ya. Itu ada studio rekaman. Saya mengamati waktu masih ada yang pakai reel ya, open reel, kemudian beralih menjadi pakai VHS, adapt gitu ya. Dan kemudian digital pakai hard disk. Nah, banyak, tapi nggak terlalu tertarik gitu. Nah, pada saat di e-musik itu saya harus punya perusahaan, harus punya studio editing. Di situ saya mencoba mempelajari audio pro gitu ya. Saya sempat ajakin temen juga yang punya IO, itu sering nanganin event-event. Jadi saya kalau di event itu biasanya ada di
stage gitu ya, ada juga di FOH gitu. Jadi bareng-bareng sama operator sound dan terkadang menjadi musik director. Jadi muterin musik seperti itu ya. Dan kemudian kalau dulu di perusahaan MLM itu saya biasa muterin musik-musik untuk acara-acara seminar motivasi perusahaan MLM gitu. Jadi mengenal juga lah menjadi DJ-DJ-an gitu istilahnya ya, DJ-DJ-an, walaupun saya juga punya alat DJ sama macam, tapi tidak digunakan untuk ini, hanya sekedar hobi aja gitu ya. Kemudian di tahun kemarin ya, di 2017, 2018, 2019 lah, di 3 tahun itu saya pas mendirikan sama teman-teman komunitas biker hijrah gitu ya, Muslim Biker United. Jadi lebih sering ke masjid lah. Jadi lebih sering ke masjid. Nah, mulai di situ ya bukan artinya dari dulu nggak sering ke masjid ya. Kan menjadi perhatian tersendiri setelah kita memahami pentingnya masjid gitu ya. Saya suka memikirkan ini kenapa kok soundnya seperti ini gitu ya. Feedback, merosot, cempreng lah, terutama dalam hal akustiknya. Gaungnya sangat mengganggu seperti dan lain-lain ya. Suatu ketika di 2019 kalau saya 2019 ya 2019 lah, ada satu pelatihan ya tentang sound system masjid ya di Cihamplas. Waktu itu kalau nggak salah yang ngadain itu Kang Yudi lah kalau satu ya, arsitek kalau satu Kang Yudi ngadain. Saya ikut mempelajari, orang menyampaikan tentang sound system masjid, tapi ya jujurnya saya masih belum puas gitu ya. Dan alhamdulillah juga kemudian tak lama berselang pihak teknik fisika ITB itu ngadain juga pelatihan sound system masjid. Saya ikut hadir sampai peserta, menimba ilmu juga di situ dari Pak Joko, kemudian dari Mas Nanu gitu ya. Pak Joko dosen teknik fisika ITB di akustik bangunan gitu ya. Saya belajar banyak sama beliau sampai hari ini. Terima kasih Pak Joko dan Mas Nano juga. Kemudian saya bekerja sama Salman ITB bersama dengan membawa komunitas Muslim Biker United itu ngadain pelatihan sound system akustik dan sound system untuk masjid ya. Jadi pesertanya itu para pengurus DKM, marbot dan teknisi untuk masjid. Alhamdulillah kemudian kita sampai 3 kali ngadain pelatihan. Nah, ya seperti biasa mungkin karena merasa butuh bantuan, beberapa masjid kemudian meminta bantuan saya untuk memasangkan atau menata sound system masjidnya gitu ya. Akhirnya saya juga nyemplung juga lah, tadinya hanya ngurusin home theater ya awal-awal gitu ya, sekarang mencoba mengurusi sound system masjid gitu ya. Ya alhamdulillah dari hobi ini juga kemudian dari tadinya home theater, home audio, kemudian sekarang beralih menjadi di masjid gitu ya. Alhamdulillah banyak sekali hal-hal yang bisa saya dapat, pengalaman-pengalaman yang luar biasa gitu ya. Kedepannya saya ingin terus fokus di bidang penataan sound system masjid ini, karena masjid di Indonesia itu lumayan besar, banyak gitu ya, hampir 800.000, dan yang rata-rata itu bermasalah dalam hal bidang sound systemnya gitu ya. Masjid megah, miliaran rupiah, indah sekali ya, lantai semua dinding mewah, tetapi sound systemnya suaranya amburadul. Saya dapat kiriman waktu itu dari temen, kalau nggak salah masjid di Aceh gitu ya, itu saya kirim dapat suaranya Bismillahirrahmanirrahim, jadi tidak jelas sama sekali ya, karena pada saat itu masjid mungkin ya pada saat pembangunan tidak melibatkan orang di bidang teknik akustik gitu ya. Jadi saya harapkan buat masjid-masjid ke depan yang mau bangun masjid atau renovasi, tidak hanya manggil arsitek dan sipil ya, tapi juga panggil orang akustik, karena kalau sudah jadi bangunannya susah. Cuma memang paradigmanya juga perlu ada ditingkatkan, diubah ya gitu ya, karena jujur saja sound system itu menjadi nomor sekian. Kadang-kadang buat beberapa masjid, udahlah penting bangun masjid dulu yang indah gitu ya, sound system yang nyusul gitu. Padahal tata suara itu sangat tergantung dari kondisi akustik ya. Kalau akustiknya buruk sekali, kita mau pasang yang harganya miliaran pun tidak ada gunanya gitu ya. Nah teman-teman, itulah obrolan latar belakang saya di bidang audio lah. Jadi dari kecil memang hobi gitu ya, senang ya, mulai dari merakit dan lain-lain. Kemudian sekarang menseriuskan diri, insya Allah ya,
kedepannya akan terus membantu masjid-masjid ya. Saya udah meniatkan diri sampai kemudian mungkin sudah tidak bisa lagi berkarya, saya akan tetap membantu masjid-masjid untuk mendapatkan tata suara yang terbaik ya. Karena insya Allah mohon doanya di situ adalah salah satu ladang saya untuk mungkin kalau boleh Allah tetapkan sebagai amal ya, insya Allah saya mohon kepada Allah menjadi catatan amal saya nanti. Dan saya mohon mungkin teman-teman DKM, pengurus-pengurus masjid ya, yang udah pernah bertanya, pernah meminta bantuan jasa saya gitu ya, menjadi saksi bahwa saya juga turut juga dalam dalam dakwah ini gitu ya, dalam ibadah ini gitu, memperbaiki tata suara masjid. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu obrol-obrol kita pada hari ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.